Oke, selamat pagi para pemirsa dimanapun berada. Kontestasi Pilkada Magetan baru aja selesai tanggal 3 Desember 2024. KPUD Magetan telah mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati Magetan dan calon Bupati Magetan periode 2024-2029. Sama-sama kita ketahui bahwa perolehan dari hasil sementara telah dimenangkan, telah diurutkan sebagai urutan pemenang nomor 1 sebagai perolehan terbanyak, dan nomor urut 3 memperoleh urutan kedua, dan pasangan urut nomor 2 telah memperoleh urutan nomor 3. Masyarakat Magetan saat ini sedang menyoroti proses demokrasi di Magetan yang sedang berjalan, karena demokrasi bukan sekedar bicara menang atau kalah, namun demokrasi adalah bicara sebuah demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sehat adalah berbicara kejujuran, transparan, dan akuntabilitas. Demokrasi yang sehat jelas pasti akan menciptakan pemimpin Magetan yang amanah dan akan mensejahterakan masyarakatnya. Saat ini kita telah hadir di Ngopak, ngobrol pagi, bersama para narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi. Pagi Mas Andika. Ya. Dan yang kedua adalah Pak Muris Subianto. Terima kasih Subiantoro. Terima kasih Pak Muris atas kehadirannya. Dan yang ketiga adalah Pak Beni. Selamat pagi Pak Beni. Dan yang terakhir adalah Pak Udin. Ya, pagi ini kita ngobrol santai Bapak-bapak. Oke. Ya, tentang bagaimana proses demokrasi yang baru saja berjalan, baru saja terjadi di Magetan, di mana tanggal 27 November kemarin kita melaksanakan pemilihan untuk Bupati dan Wakil Bupati Magetan. Mungkin pertama saya akan bertanya kepada Pak Muris terlebih dahulu, pandangan bagaimana proses demokrasi yang sudah berjalan menurut pandangan Pak Muris seperti apa yang terjadi di lapangan. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Andika. Jadi kalau bicara terkait konstelasi pilkada serentak di Magetan tahun ini, menurut saya ini yang paling menarik ya di antara sejarah pilkada sejak 2008, 2013 dan 2018. Saya mulai setback beberapa bulan yang lalu ketika proses pendaftaran bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati. Itu kan sempat di awal-awal ketika partai membuka pendaftaran, hampir seakan-akan tidak pernah atau belum ada yang muncul. Ya. Tapi tiba-tiba di titik-titik terakhir ketika proses mau penutupan di masing-masing calon baru bermunculan, baik bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati. Nah, sehingga sampai pada proses ditemukan formasi ketiga paslon itu. Nah, dalam proses kampanye menurut saya landa-landa saja, tidak ada sesuatu yang menurut saya juga menarik, tidak, tapi sesuatu yang itu menjadi konteks potensi yang membahayakan juga tidak. Tetapi yang menarik adalah ketika detik-detik terakhir sebelum hari H itu ternyata ada 3 lembaga survei yang ternyata melakukan survei tetapi hasilnya berbeda-beda dan memenangkan paslon masing-masing. Nah, saya baru menemukan konteks konstelasi pilkada lembaga survei memenangkan calonnya masing-masing ya baru kali ini. Nah, jadi saya pernah juga menjadi peneliti, Mas. Saya pernah jadi dosen ilmu politik. Saya memahami mekanisme, metode penelitian dalam konteks survei itu seperti apa. Saya ketawa saja dalam hati ya. Jadi kenapa sampai muncul seperti itu? Nah, analisis saya pada waktu itu adalah mereka pengen mempengaruhi persepsi atau opini publik agar ada peralihan pilihan, agar ketika dia pilihan A akan bisa beralih ke B. Tetapi ternyata itu tidak maksimal kan? Tidak maksimal. Lalu yang berikutnya bahkan hitungan jam, bahasanya Panglima Perang 01 pindah ke 03, itu hitungan jam. Nah, coba kalau itu misalnya
beralihnya itu 1, 2 atau 3 hari sebelumnya, itu pasti konstelasinya petanya juga akan lebih berubah, akan lebih dinamis lagi, Mas. Itu beberapa jam. Nah, setelah itu pilihan. Dan alhamdulillah dalam konteks pilihan di 27 November kemarin kita tidak mendengar sesuatu yang heroik ya, yang menjadi sesuatu yang misalnya potensi persoalan dan seterusnya. Tetapi yang menarik lagi adalah belum ada 24 jam saling klaim kemenangan. Nah, belum sampai 24 jam. Nah, ini saya tidak tahu kenapa seperti itu. Harusnya kan memang paling tidak menunggu 24 jam, 1 kali 24 jam sambil menunggu rekap dari mode C masing-masing saksi dan sebagainya, itu dilakukan rekap baru muncul misalnya press release dan sebagainya. Nah, di saat itulah konteks ketika klaim kemenangan antara 01 dan 03 muncul, ini yang menarik. Karena dalam sejarah pilkada sejak 2008 baru kali ini antar paslon mengklaim kemenangan. Nah, seperti itu. Dan ternyata hasil kemarin yang rekap oleh KPU Kabupaten Magetan ternyata memang selisih tipis. Dan ini sebenarnya sejarah selisih tipis ini Magetan juga punya sejarah di 2008. Itu kalau nggak salah waktu saya jadi KPU selisihnya hanya 1111 2 TPS. Dan ini juga sama, selisihnya antara 01 dan 03 itu 1264. Itu kalau dihitung kurang lebih 2 TPS. Ini sebenarnya hampir mirip. Nah, oleh sebab itu sekarang ada upaya dari 03 untuk melakukan proses permohonan perselisihan. Dan tulisan saya kemarin beberapa yang lalu sebelum proses rekapitulasi di KPU Kabupaten, saya sudah mencoba untuk menebak bahwa ini akan ada potensi sengketa perselisihan hasil pemilihan di MK. Dan selain itu juga pihak 03 melakukan laporan-laporan pelanggaran kepada Bawaslu. Nah, sekarang kita ikuti saja. Jadi bola sekarang ada di Bawaslu dan bola nanti juga akan ditendang ke MK. Tinggal nanti konstelasinya seperti apa. Jadi dalam tulisan saya yang terakhir, 03 kalau memang berani melapor, berani memberikan gugatan atau melakukan gugatan, ya harus serius. Jangan main-main, jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi harus betul-betul syarat formil, material, dalilnya, buktinya, angkanya itu jelas. Nah, dipersiapkan. Karena kalau selisih tipis ini, Mas, sesuai dengan aturan Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 pasal 58, Magetan itu bisa melakukan permohonan sengketa. Kenapa? Karena rentang jumlah penduduk antara 500 sampai 1 juta itu rentangnya adalah di bawah 1% atau maksimal 1%. Nah, saya hitung itu selisihnya hanya 0,3%. 1264 itu kalau persentase ketemu 0,3%. Maka saya meyakini ya, insya Allah itu akan bisa diterima. Dari sisi akumulasi persentase selisih itu. Nah, cuma bagaimana ketika nanti itu diterima, pihak 03 itu bisa membuktikan dalil-dalil yang ada. Karena ini akan merubah, Mas. Jadi katakan misalnya salah satu yang dipersoalkan adalah 16 TPS yang ada potensi penggabungan suara. Katakan misalnya, saya bicara teknis ini, 1 TPS diambil 100 saja. 100 kalikan 16 berapa, Mas? 1600. Maka paling tidak 03 harus bisa mendalilkan ada 1264 bahkan lebih yang suaranya itu bukan di 01 tetapi beralih ke 03. Nah, ini bukan pekerjaan yang berat, bukan pekerjaan yang ringan. Ini pekerjaan yang super ekstra hati-hati. Maka ketika berani menggugat, berani memberikan laporan, maka sebenarnya harus berani siap dengan dalil angka yang ada. Jadi dan MK saya pikir sudah berpengalaman ya, karena sudah berkali-kali melakukan proses sengketa, itu pun juga akan lebih rigid ya, lebih rinci terkait dengan proses perselisihan yang tipis ini. Kira-kira itu, Mas, gambarannya. Ya. Makasih dari saya. Ya. Pak Muris ini wajar mengalir begitu saja karena beliaunya adalah mantan KPUD Magetan dan sekaligus mantan Bawaslu ya, Pak Muris ya. Ya, Pak Muris, kalau melihat periode pilkada yang sekarang ini kan saling gugat-menggugat ya. Yang terlihat di media adalah pasangan 03 yang telah berproses untuk menggugat. Berdasarkan historikal ke belakang, proses pilkada di Magetan itu apakah sudah biasa sampai gugat-menggugat ini ataukah mungkin baru pilkada tahun ini? Nah, jadi di pilkada 2008 itu pasangan Raja dengan SMS, almarhum Gus
Gus Amik dengan Pak Jarno dan Sumantri Samsi itu kan hanya selisih tipis. Itu pasangan raja menggugat KPU Magetan. Jadi saya waktu itu sebagai komisioner secara kelembagaan saya digugat. Tetapi pada waktu itu belum ke MK, Mas. Karena memang MK belum dijadikan kewenangan untuk melakukan proses sengketa. Itu ke pengadilan tinggi. Jadi kami pun juga berproses bersidang itu, tetapi tidak di MK, tapi di Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Dan akhirnya kami yang menang. Jadi dalil itu lemah sehingga keputusan KPU bahwa pemenang pilkada waktu itu SMS itu menjadi semakin kuat dalam konteks hukum. Nah, sebenarnya sekali lagi kita sudah punya pengalaman persoalan gugat menggugat. Kalau di 2013, 2018 clear, tidak ada proses gugatan, bisa menerima semua. Nah, ini terjadi, berarti kalau ini terjadi sampai ke MK nanti berarti ini adalah pengalaman yang kedua. Dan pengalaman kedua. Yang mana MK sebagai penentu ya, betul, untuk sengketa ini. Ya, dan semakin menarik karena prosesnya tidak di pengadilan tinggi tapi langsung di MK. Jadi pastilah nanti masyarakat bisa menyaksikan itu, bisa melihat itu. Biasanya kalau sidang MK itu juga disiarkan langsung, Mas ya. Di live, di streaming YouTube dan sebagainya. Masyarakat Magetan bisa melihat itu, prosesnya bagaimana dan seterusnya. Ya. Hadir juga ini tokoh-tokoh masyarakat Magetan, ada Pak Rudi, ada Pak Beni, ada Pak Uden. Selisihnya ini sangat tipis sekali. Tadi disampaikan sama Pak Muris 0,3%. Bagaimana pandangan Bapak mengenai selisih angka yang sangat kecil ini melihat kondisi di lapangan, Bapak? Mungkin bisa dimulai dari Pak Rudi. Iya, terima kasih. Begini ceritanya, Mas Andika ya, menurut basic kami yang dari NGO, dari LSM, kita sudah melewati sebuah pesta demokrasi yang di dalamnya dalam berbagai tahapannya sudah kita selesaikan, tinggal kita menunggu kinerja dari paslon terpilih. Di situ ada beribu-ribu harapan tentunya, harapan yang bisa diberikan kepada paslon terpilih agar Kabupaten Magetan menjadi lebih baik ke depannya. Namun sebagai LSM kami mengamatinya seperti ini, Mas Andika. Ini kan pestanya rakyat. Di dalam prosesnya kita melihat temuan-temuan di mana pesta rakyat sebagai pemilih kedaulatan itu merasa tersingkir, tidak diajak pesta. Karena apa? Sejatinya pemilu itu kan memilih pemimpin. Ya, betul. Pemimpin yang diharapkan bisa membawa atau bisa mengurai segala permasalahan yang ada di Kabupaten Magetan menuju Magetan yang lebih baik. Artinya kita berharap pada paslon terpilih itu mempunyai sejumlah formula solusi yang bisa merubah keadaan menjadi lebih baik. Tapi pada kenyataannya kita tidak mendapati di lapangan itu adu program, adu strategi, adu rekam jejak. Kita tidak mendapatkan itu. Sehingga apa? Program-program yang disampaikan, visi-misi yang disampaikan hanya diwakili oleh 1 kali 2 meter banner. Apakah itu bisa menerjemahkan sebuah kemampuan? Jadi harapan kami untuk pemilu ke depan, ayolah kita mencoba merubah paradigma yang sudah-sudah. Jelas politik uang ini terjadi. Hampir semua paslon menggunakan itu. Akan tetapi masyarakat sekali lagi hanya menjadi objek yang dirugikan. Kenapa? Karena masyarakat tidak pernah diajak berbicara. Harusnya paslon datang ke masyarakat, paslon menyampaikan, saya mempunyai strategi seperti ini, saya mempunyai program seperti ini, saya mempunyai visi seperti ini. Tapi itu tidak pernah terjadi. Sehingga KPU dalam hal ini kurang profesional, sehingga menyisakan permasalahan. Namun karena edukasi tidak ada di dalamnya, masyarakat hanya bisa diam. Berharap kepada siapa? Sehingga muncul akhirnya keputusan memilih itu akhirnya ya karena diberi amplop, sehingga realistis dalam memilih menjadi terpinggirkan, menjadi tidak ada. Nah, disitulah problem sebenarnya terjadi. Karena apa? Calon pemilih
tidak diketahui kualitasnya oleh masyarakat pemilih. Apa jadinya kalau begitu? Nah, ke depan kami ingin kepada semua stakeholder, kepada semua pelaksana panitia pemilu, ayolah ajak masyarakat untuk ikut memilih sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena dengan demikian masyarakat akan memilih berdasarkan realistisnya. Ini kan tidak yang terjadi, Mas Morris. Ini apa ini penyebab kebuntuan pesta demokrasi kok masyarakat menjadi tersingkirkan? Sehingga kita ya udahlah, karena masyarakat tidak pernah mendapat edukasi, dia tidak mempunyai kemampuan untuk berontak atau protes atau menyuarakan ketidaksesuaiannya kepada siapa, dengan cara seperti apa, dan dengan waktu yang bagaimana. Nah, di sini masyarakat betul-betul harus mendapatkan edukasi yang jelas tentang hak dan kewajibannya sebagai pemilih dalam pesta demokrasi Kabupaten Magetan yang lebih baik. Itu intinya, garis bawahnya, pintarkanlah pemilih, berikanlah hak dan kewajibannya sebagai pemilih untuk mendapatkan pemimpin yang betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat. Ya. Artinya pesta demokrasi yang baru saja terjadi menurut pandangan Pak Rudi masih banyak PR yang harus diperbaiki oleh pelaksana pemilu ya dalam KPU. Dari Pak Udin bagaimana Pak pandangan hasil yang selisihnya itu luar biasa, sangat tipis, 1.264 suara dari 400 sekian ribu suara. Iya Mas, ya menyambung dari rekan-rekan di depan tadi bahwa ketika kita bicara masalah demokrasi, maka sebenarnya dari kata demokrasi itu adalah sistem dari pemerintahan tertinggi, di mana suara rakyat itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Jadi ketika kita melibatkan masyarakat, sebenarnya jago yang dipilih oleh masyarakat, dan ketika itu dalam kontestasi pemilihan sudah ada angka-angka yang menentukan beliau untuk jadi, itu sebenarnya kan suara rakyat, di mana suara rakyat itu kan suara Tuhan. Dan ketika kita sambungkan dengan argumennya Mas Rudi bahwa masyarakat tidak dilibatkan, terus tidak ada sosialisasi, hanya berbentuk sosialisasi, hanya berbentuk sebuah media banner berapa kali berapa meter, itu ya sebenarnya sudah merupakan bentuk sosialisasi. Tapi di sini yang mau saya tekankan adalah ketika kita berbicara demokrasi, kita juga tidak bisa melepas dari alat kelengkapan dari demokrasi itu. Kalau dalam sistem pemilu itu adalah Bawaslu dan KPU, di mana di sini sudah jelas-jelas di dalam aturannya di PKPU Pak Murus ya, kalau bahwa adanya politik uang, adanya pelanggaran, itu harusnya ada tindakan dan ada tindak lanjut dari kelengkapan ini. Di mana yang saat ini kalau kita secara vulgar, tidak usah kita tutupi, semuanya sudah tahu lah ketika kita bicara masalah money politik. Ini masyarakat seolah-olah tidak punya nilai, dalam artian bahwa 100.000 itu menentukan untuk dalam 5 tahun ke depan. Padahal ketika kita bicara masalah politik uang, masyarakat juga berhak untuk menentukan. Ketika dia dikasih uang, tidak memilih yang dikasih pun tidak masalah, karena itu adalah bukan permintaan. Dan ketika itu memang terjadi, ketika itu memang terjadi dan kita mengetahui dan ada laporan, seharusnya ini juga ada perubahan dari undang-undang, harus bisa menggugurkan dari kontestasinya, dari calonnya, bukan yang ditangkap, yang dikasih atau yang mengasih, karena ini sangat erat sekali kaitannya. Dimana itu kalau kita kembalikan pada masalah demokrasi kembali, arti dari demokrasi adalah demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di dalam suatu negara yang dimana rakyatnya mempunyai kekuasaan tertinggi, berhak untuk menentukan. Saya kira seperti itu sementara. Itu harus ya, kira-kira ya. Ya Mas Benny. Terakhir. Kan pendapatnya masing-masing. Kalau saya bicara ke depan aja lah. Karena tadi mungkin Pak Morris dan teman-teman sudah vulgar memberikan keterangan terkait. Tapi kalau saya lebih cocok menyikapi judul daripada ini, demokrasi harus tegak. Karena menurut saya dengan hasil yang ini dan adanya sebuah laporan, berarti
demokrasi kita ini terlukai. Karena terlukai inilah kita butuh pengobatan. Kenapa saya bilang terlukai? Ketika kita saling mengklaim, saling apalagi setelah perhitungan selesai, kan ada laporan. Laporan inilah yang harus didorong oleh para teman-teman ini, para NGO ini dan masyarakat untuk dibuka benang merahnya. Yang saya catat dan saya dengar ada 16 TPS yang bermasalah. Disinilah yang fokus kita ke depan. Karena supaya kita bicara demokrasi tidak terlukai. Harusnya ini bola sudah, kalau tidak salah menurut Pak Moris tadi juga sudah berada di Bawaslu. Nah Bawaslu-nya lah yang harus kita kawal supaya memberikan rekomendasi terhadap apakah benar ada 16 pelanggaran di 16 TPS ini yang harus kita kawal. Ini ke depan kita sudah nggak perlu kita bicara ke belakang sudah jelas itu, sudah angka juga sudah jelas ya. Cuma yang dilaporkan inilah yang harus betul-betul kita kawal. Dan apakah cukup Bawaslu memberikan rekomendasi ke KPU supaya diadakan PSU, perhitungan suara ulang, atau ini harus dibawa ke MK. Dan seperti saran beliau, ya yang mengajukan gugatan harus siap dalam segala segi, terutama ya segi bukti, saksi dan lain sebagainya. Saya kira itu ke depan yang harus kita tekankan supaya demokrasi ini harus tegak, kan gitu. Anda kan ingin demokrasi kita tegak. Ya, kalau saya boleh menambahi, Mas. Ya. Jadi artinya apa yang dikatakan Pak Ben itu betul sekali. Jadi ketika kita bicara masalah demokrasi, ketika bicara masalah hasil pemilu dan ada temuan, ada sengketa, sudah ada laporan, harus ditindaklanjuti. Dan saya sangat berharap betul ini bukan sebuah opini, bukan hanya sebuah opini. Kita ada iklan dulu. Ya. Nggak opini kan, itu udah bentuk laporan kan. Karena gini, ini dari sebuah opini itu, dari bahasa opini kita bisa mengartikan ada dua hal. Ada yang opini itu karena adanya dia memegang bukti, terus dia malas untuk memberikan atau takut untuk memberikan atau melaporkan tadi. Karena dengan dia membangun sebuah opini ini akan bergulir kepada suatu masalah hukum. Tapi kan dalam suatu persengketaan tidak bisa, Pak Moris ya, kalau tidak ada laporan. Ini yang sering terjadi di Magetan, ini kan dunianya Magetan seperti itu sejak dulu. Opini itu kan gitu Pak Bani ya. Hanya mengandalkan dari teman-teman yang tahu, dengar opini ini, akhirnya dia mencari data sendiri dan yang peduli akhirnya melaporkan seperti itu. Tambahan dari saya. Jadi laporannya dasarnya opini gitu maksudnya. Iya, nah, inilah yang kita khawatirkan. Iya. Kita menerak tadi, demokrasi di bumi Kimageti mengalami terluka kan? Karena adanya sebuah pelaporan pelanggaran yang sekarang sedang dilakukan proses gitu kan. Pak Moris, bagaimana sebenarnya sih proses gugat-menggugat ini di dalam kontestasi pilkada ini, Pak Moris? Ya, jadi ada dua Mas, ini yang menarik. Semakin lama kita berdiskusi semakin menarik. Sambil ya, oke. Jadi ada jujur, dua. Pak. Yang pertama terkait money politik, Mas. Ini ibarat kita menegakkan benang basah. Tetapi kita harus tetap optimis. Iya. Ketika semesta alam bersama kita, benang basah itu bisa tegak. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ketika memang Tuhan sudah berkehendak. Dan dalam konteks politik, saya selalu bilang bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dalam politik. Bicara money politik ini menarik. Bahwa ketiga paslon, saya meyakini itu melakukan money politik. Yang beda jumlahnya saja. Itu aja. Sudah. Saya berani bilang seperti itu apa? Karena memang konteksnya bahwa budaya Mataram, Magetan ini kan wilayah Mataram, itu sangat terkenal ketika pilihan, apakah itu pilihan kepala desa, pilihan bupati, pileg dan sebagainya. Persoalan money politik ini menjadi dalam tanda petik budaya dan masyarakat menjadi permisif. Permisif itu dalam arti melumrahkan hal itu. Harusnya itu kan menjadi sesuatu yang ini akan merusak demokrasi. Tetapi bagi masyarakat itu sesuatu yang lumrah, bahkan justru diharapkan.
Tradisi. Konteks money politik di pilkada ini Mas, menarik. Nomor 1, 2, 3, ini kalau saya boleh ngomong, sebenarnya berimbang. Ya kan? Nomor 1 dengan 3 selisih 1264. Nomor 1 dengan nomor 3, nomor 2, itu selisih hanya kurang lebih 6 ribuan kalau tidak salah. 5.000. Itu sebenarnya hampir berimbang. Nah, ngomong konteks misalnya money politik nomor 1, 2, 3, saya sudah sejak awal ngomong, Pak Irgunadi ini sebenarnya kuda hitam. Ketika proses beliau belum mendaftar dan sebagainya, ini menjadi kuda hitam. Dan ini penilaian masyarakat ya, terlepas benar atau tidak saya bola apa. Pak Irgunadi dianggap dalam politik sebagai calon yang miskin dalam tanda petik, tidak terlalu punya amunisi materi. Tetapi ternyata nilainya suaranya hampir berimbang. Ini menunjukkan bahwa yang dikatakan Mas Gendon tadi, mungkin masyarakat sekarang sudah mulai cerdas. Terima uangnya, tetapi ketika dia memilih terserah. Nah ini kalau saya boleh menyangkal Mas begini, aku sepakat apa yang dikatakan Mas, tapi yang kurang sepakat tuh ketika kita bicara masalah bahwa kita bicara masalah calon ya. Pasti menggunakan uang. Dan itu kita akui. Tapi yang saya maksud bahwa ketika kita balik pada bahasa demokrasi, bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan bahwa masyarakat mempunyai kekuasaan tertinggi. Ya, saya sangat sekali mengharap ketika masyarakat itu sudah diwajarkan, padahal itu keliru. Tolong dong masyarakat cerdas sedikit. Terima semua uangnya. Jangan pilih orang. Kan seperti itu. Karena tanpa adanya niat kita bersama dengan seperti itu, tidak akan bisa menghilangkan uang. Kenapa? Karena uang adalah nanti akan menjadi kekuasaan tertinggi, walaupun itu kita akui dan kita tidak munafik masalah itu. Dan ini sangat merusak demokrasi. Dan masyarakat ketika tidak punya pola pikir terbalik bahwa kita akan berdemokrasi, silahkan Anda menghamburkan uang, akan saya terima. Tapi juga harus punya titik balik bahwa siapapun yang ngasih akan saya terima dan akan saya pilih seperti yang diinginkan. Itu yang bisa mengcounter. Makanya Mas, itu ke belakang. Makanya saya minta, ini kan yang ditanya proses gugatan. Makanya saya ngomong ini dulu karena kalau baru sana. Saya sepak. Ini Mas, buktinya 3 paslon itu berimbang Mas. Ini masyarakat sebenarnya semakin cerdas. Nek ngomong tidak cerdas, pasti ada calon yang jauh. Yang ngomong ini materialnya lebih banyak, logistiknya lebih banyak. Berarti persentase kemenangan itu menjadi lebih besar. Tapi yang kita belajar 2018, kita tidak usah munafik lah. Persoalan 2018 seperti apa? Nah, jadi ini yang menarik. Jadi sebenarnya dari satu sisi saya tetap menjadi optimis Mas, bahwa persoalan politik itu dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu akan semakin tinggi, berkurang. Saya ngomong semakin berkurang. Berkurang apa? Masyarakat akan semakin cerdas. Gitu. Berkurang dalam arti ketika saya calon, saya punya uang, ternyata uang ini tidak netes suara, akhirnya akan berpikir, buat apa saya harus mengeluarkan uang? Ketika ini untuk sementara, Mas Boris. Kalau dulu money politik itu tabu, sekarang pola pikir itu bergeser menjadi money politik itu diwajarkan. Nah, meningkatnya kecerdasan masyarakat di sini, terima uangnya, tidak milih jangan pilih orangnya, atau terima orangnya sesuai dengan nurani. Pilih sesuai dengan hati nurani. Lanjut. Ya, itu kan bisa dilihat sendiri dengan hasil yang berimbang ini, itu loh. Berimbang ini, itu enggak usah saya teruskan itu. Kesengketa aja. Terkait gugatan itu Mas. Jadi gini. Jadi sekarang beberapa hari yang lalu kan 03 pasangan jadi kan sudah memberikan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Nah, sekarang bola sebenarnya ada di tangan Bawaslu. Teman-teman Bawaslu nanti seperti apa? Nah, saya berharap Bawaslu bekerja secara profesional. Jadi tulisan saya terakhir, saya minta KPU Bawaslu Magetan itu punya sense of crisis, punya kepekaan sosial yang tinggi. Jangan bermain-main, ya. Karena ini semua sensitif, baik yang menang maupun baik yang unggul maupun yang selisih tipis dan sebagainya. Itu punya sensitif yang tinggi. Maka juga teman-teman penyelenggara juga harus punya kepekaan itu. Maka harus bekerja secara profesional. Jadi kalau ngomong proses laporan, ya ada kajian nanti, lalu apakah ini masuk memenuhi syarat atau tidak, ini akan diregister atau tidak sebagainya. Dan kalaupun tidak diregister, harus punya alasan kuat. Bawaslu kenapa tidak mengregister. Kalau nanti diregister, prosesnya nanti seperti apa. Nah, itu teman-teman penyelenggara harusnya lebih bisa memahami itu dalam konteks ini. Nah, itu satu sisi. Yang kedua, hasilnya nanti
itu apakah dalam konteks ini pelanggaran administrasi, ya, atau pelanggaran pidana, atau terkait dengan sengketa. Nah ini tolong dibedakan. Jadi kalau nanti misalnya di konteks Bawaslu itu nanti ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU atau KPPS dan PPK dan sebagainya, atau ada pelanggaran pidana, entah itu dilakukan siapa, nah itu berarti kemungkinan tidak akan mempengaruhi suara. Tidak berubah. Tetapi ketika konteks sengketa itu akan ada potensi untuk melakukan perubahan suara. Nah ini seperti apa? Makanya saya bilang sebenarnya laporan teman-teman 03 ke Bawaslu ini sebagai pemanasan saja, sebagai warming up. Endingnya nanti bahwa teman-teman tetap akan melakukan proses potensi permohonan sengketa ke MK. Itu memang haknya ya. Apa? Hak ya. Oh itu hak. Hak, Mas, Karena hukum membuka itu, hukum pemilu membuka itu. Dan ini Silahkan. menarik loh Mas. Kalau Munir. tidak digunakan ya malah justru saya pikir eman-eman. Karena menarik. selisihnya Saya 0,3. Kalau nggak Mohon maaf. digunakan berarti kebodohan. 0,3. Itu. Mohon maaf, Mas Cuma Munir. tinggal Ini bagaimana kemenangan membuktikan. kan cuma sekitar 3 ada 40% ya dari Ya. 3 calon ini ya. 0,3. Tidak, artinya kemenangan dari persentase yang dibeli Oh, enggak ada, 37. enggak ada, Artinya enggak ada. ketika kita bicara masalah keterwakilan, ini kan yang menang ini kan hanya mewakili yang 37% Ya, ini. yang Artinya menang mayoritas dari nanti. yang menang dan tidak ini kan banyak yang prioritasnya banyak yang betul. tidak. Ini Ya. sangat riskan sekali di pemerintahnya nanti kan begitu. Artinya. Nah, terkait dengan sengketa tadi, Mas, sengketa ini harus diperjuangkan. Kenapa harus diperjuangkan? Karena ini masuk dari suara rakyat tadi. Kita bicara masalah demokrasi tadi. Bahwa suara rakyat adalah suara tertinggi dalam sistem pemerintahan demokrasi. Nah, ketika ada temuan yang seperti kata Mas, harus dikawal betul. Intinya mungkin Kalau begini. sudah ada yang Begini. melaporkan, itu berarti kan bukan sebuah opini. Oh enggak, Bukan Enggak sebuah boleh. enggak, itu Ya, kan pasti hilangkan punya opini. bukti. Hilangkan Pasti betul. punya bukti. Alatnya Hilangkan ada. teman-teman. Betul. Nah, Hilangkan karena kalau opini itu berarti kan hanya sekedar menggugurkan kewajiban Menggugurkan dong. kewajiban, Enggak iya, bisa betul. seperti Opini ketika itu berani rasa-rasan. melapor, ketika berani melakukan permohonan ke MK, itu pasti punya dalil yang kuat, pasti punya bukti, Ya makanya pasti punya angka yang kuat dari- untuk proses dari perubahan. diskusi ini Nah, maka saya sangat berharap Ya. dan saya dengar kemarin dari 2 pasangan saksi calon tidak bertentangan. ya. Ya kita lihat dan kita lihat sejauh mana beliau-beliau ini memperjuangkan dari keterwakilannya dari masing-masing calon kan gitu. Biar ini tidak menjadi sebuah persepsi buruk untuk mencari nama atau apa gitu ya. Kalau kita melihat di media ya, bahwa laporan itu tidak hanya dari kuasa hukum masing-masing pasangan calon ya, tapi dari masyarakat pun juga melaporkan atas kecurangan, dan kecurangan meliputi 16 TPS yang diduga terdapat kecurangan. Nah, kembali lagi ke Pak Muris karena masih hubungannya sama sengketa. teknis. Kira-kira Pak Muris, opsi PSU ya, pemilihan suara ulang, ini nanti menurut pandangan Pak Muris melihat fenomena di masyarakat, melihat di media, bagaimana ujung dari pelaporan dari masing-masing calon yang lain ini? Ya, jadi nanti ada 2 Mas. Yang pertama tergantung nanti hasil kajian yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Ketika itu nanti di register, ketika diproses memang ada, ternyata itu tidak lagi dugaan, tapi memang ada potensi pelanggaran, maka Bawaslu Magetan bisa merekomendasikan untuk melakukan PSU, pemungutan suara ulang. Ini kita nafikan dulu yang di MK, ya, nafikan dulu. Itu bisa dilakukan. Cuma harus diingat, ketika muncul PSU, katakan ini kita misalnya ya, ngomong misalnya 16 TPS yang didalilkan itu ternyata PSU semua. Harapannya kan seperti itu. Ya. Katakan ini oke, misalnya PSU semua. Tetapi ingat, hasilnya apakah nanti akan seperti yang diharapkan? Belum tentu. Karena hasil PSU nanti bisa hasilnya tetap, bisa justru berkurang, bisa justru bertambah. Saya ngambil contoh misalnya, ketika di satu TPS itu ada kemarin pemilihnya 550 yang hadir menggunakan hak pilih, ketika PSU hanya 200. Bisa saja. Dan itu sah, dan sah ketika PSU itu 200. Nah, Artinya ya kan? tidak harus Bisa. suaranya itu seperti Enggak bisa seperti itu. Itu satu. Yang kedua, bisa saja ketika PSU di satu TPS suara 01 tambah lebih banyak, atau justru tambah lebih turun, atau juga untuk yang suaranya Sebaliknya. 03. Itu kita tidak tahu. Nah, makanya ini menarik. Jadi menarik. Bahasanya dikawal, oke Mas, dikawal. Tetapi bahwa hasilnya nanti masyarakat juga harus dipahami. Hasilnya itu nanti ada 3 varian.
hasilnya itu tetap, hasilnya itu bisa berkurang ke 01 atau 03, atau bisa bertambah, baik bertambah ke 01 atau 03, kita tidak tahu. Nah, seandainya pun nanti tidak ada PSU, berarti kemungkinan ada pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran pidana. Nah, dalam konteks ini akhirnya nanti juga akan melakukan permohonan sengketa ke MK. MK pun dalam proses persidangan pasti. Jadi dalil-dalil itu nanti KPU akan ditanya, pihak terkait Bawaslu juga akan ditanya sejauh mana proses pengawasannya, seperti apa dan seterusnya. Ini menarik, Mas. Jadi bicara terkait selisih tipis ini bicara tidak hanya sekedar pidana, pemilu atau apapun, tetapi bicara angka. Harus bisa mendalilkan bahwa 03 itu suaranya yang lebih banyak karena diambil atau digelembungkan oleh lawan. Nah, ini membuktikan ini bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi ya ini diwadahi, gitu loh. Diwadahi oleh hukum pemilu dan sah-sah saja paslon yang merasa dalam tanda petik terdolimi melakukan proses permohonan sengketa atau gugatan. Jadi kalau boleh disimpulkan bahwa ketika 16 TPS ini dinyatakan PSU, artinya suara yang kemarin 16 TPS ini boleh dibilang dikeluarkan terlebih dahulu. Pasti Ya. Berubah. Dan pasti berubah. Ya, itu tidak dipakai lagi. Tidak dipakai lagi. Hasilnya adalah nanti. Betul, hasilnya nanti. Perhitungan yang baru, Jadi coba di beberapa daerah kan karena ada PSU karena rekomendasi Bawaslu, coba di beberapa media kan sudah, Mas, sebelum proses rekap di kabupaten. Ternyata jumlah pemilih yang hadir itu justru berkurang dari ketika tanggal 27 kemarin. Makanya masyarakat itu biar tercerahkan. Ada 3 kemungkinan. Maka kemungkinan mana yang terjadi ya kita tidak tahu, walau alam. Proses gugatan belum berlangsung kan, seperti itu. Tetapi bahwa masyarakat harus disiapkan bahwa hasilnya nanti akan muncul 3 varian itu. Ya, memang kalau kita bicara hasil pemilu kemarin memang cukup deg-degan dengan hasilnya karena memang perbedaan tipis. Apalagi tadi yang disampaikan bahwa saat ini masyarakat Magetan sudah mulai cerdas ya. Memang benar kalau kita melihat dari angka pasangan nomor 2 yang tadi disampaikan Pak Mulis sebagai sesuatu suaranya yang sangat lumayan fantastis ya, tidak dinyana-nyana karena kan secara kekuatan amunisi paling kecil sekali, tapi secara hasil suara ternyata berimbang tipis seperti itu kan. Nah, kita kembali ke Pak Beni. Kalau kita melihat masyarakat kemarin, masyarakat Magetan, tadi kan kita sepakat bahwa semuanya menggunakan politik uang, ya kan. Dipertegas sama Pak Mulis bahwa ini adalah sebuah tradisi kita sebagai masyarakat Mataraman gitu kan. Oh, ini sebuah tradisi. Kira-kira ke depan supaya menjadi efek jera nih untuk demokrasi berikutnya, ya kan? Tadi kan demokrasi berikutnya artinya silahkan mau main uang, ya kan? Tapi suara adalah milik hati nurani kita. Kira-kira seperti apa, Pak Beni? Kalau saya berpikir seperti ini ya, kalau kita bicara dari pemilu ke pemilu, jadi soal apa itu sebutan money politik atau amplop dan lain sebagainya itu kayak sudah masif, tidak bisa dihindari, bahkan bahkan apa ya, sudah terang-terangan nilainya itu semakin kalau kita bicara tarifnya itu semakin tinggi. Kalau saya sederhana sebenarnya, ketika kita mau bicara no money politik, menolak money politik, ya kita tetap sosialisasikan saja kepada masyarakat, cerdaskan aja masyarakat. Jadi jangan salahkan masyarakat, biarkan masyarakat menerima. Tapi dia kan sekarang ini sudah punya pilihan sendiri. Logikanya kalau paslon A itu memberi 4.000 sesuatu atau dalam bentuk amplop, kalau dia patuh akan dapat 4.000. Ternyata tidak seperti yang dikatakan Pak Maude, semua sudah cerdas. Jadi walaupun dia terima dari sini kembali kepada nuraninya. Nah, makanya di sini saya kira mencerdaskan masyarakat itu lebih penting. Yang kedua, kalau sebenarnya pemerintah mau menolak money politik, sebenarnya sumber money politik kan dari para calon. Ya sudah ditekan aja calonnya. Kalau kamu menggunakan ini,
kamu saya gugurkan. Katakanlah seperti itu mungkin ke depannya. Kan semua bersumber dari orang, jelas mereka tahu. Bersumber dari pasangan sendiri, calon sendiri. Ya kalau calon itu berkomitmen, tidak. Saya pernah di satu uji coba di kepala desa dulu, Pak Marsoko Sumber Sawit. Komitmen para calonnya tidak membagi-bagikan seperti itu. Nyatanya juga bisa jalan. Ada juga yang tidak bisa jalan. Di daerah mana? Kalau tidak salah yang Ngaliboyo. Di tempat saya dulu Sumber Sawit pernah kita uji coba seperti itu. Berapa calon? 3 calon padahal. Komitmen sudah tidak beliau, nggak punya apa-apa. Ya bisa. Tapi bisa toh? Bisa. Dan contoh itu Dan banyak. ada yang jadi juga. Tapi seperti gini Mas, ya itu memang bagus juga sih. Ya. Cuma persoalannya ini kan kita tidak bisa melepas dari foto-foto yang dari luar yang Nah, ya makanya kan yang kita yang dibidik adalah calonnya, Mas. Calonnya yang kita bidik. Ya, Jadi hukum itu harus fokus kepada calon itu. Jadi ketika kita bicara masalah itu kembalinya pada masalah aturan di PKPU-nya itu. Sebenarnya kalau peraturan kan udah jelas. No money politik udah jelas sebenarnya. Tinggal kita hukum ini tidak belum diterapkan pada hal seperti ini. Karena di masyarakat pun hal demikian sudah menjadi tradisi, sehingga lapor melapor sama-sama dapat secara emosional juga akan. Iya. Dan kembali pada aturan yang dikatakan oleh Pak Mulis di depan, bahwa ketika kita bicara masalah aturan, maka itu ada tiga variabel. Apakah itu nanti sengketa, perdata, atau itu pidana kan gitu. Itu tidak bisa menggugurkan ketika ada apa itu di perjalanan nyalahi aturan, dan itu sifatnya hanya pidata atau perdata atau pidana. Yang bisa menggugurkan hanya masalah sengketa. Kan gitu Pak Mulis ya, sengketa pemilu, dan itu bukan masalah juga tidak masuk di ranah sengketa, itu aturan kan itu. Yang menjadi persoalan itu Mas Bani ya. Jadi kalau aturan money politik Mas, antara undang-undang pemilu, pileg, pilpres dengan pilkada itu berbeda. Kalau pileg, pilpres itu yang terkena yang memberi. Kalau pilkada itu lebih ekstrim sebenarnya, lebih top. Memberi dan yang menerima. Dua-duanya. Ekstrim. Nah, cuma persoalannya ketika calon ini juga menggunakan money politik, apakah berani melaporkan terkait dalil money politik? Itu tadi yang saya katakan. Saya tidak yakin itu. Itu kalau dulu karena ketika misalnya saya calon A, B, dengan calon C, saya menggunakan uang, saya kalah, saya melaporkan jenengan. Nah, jenengan juga balik kan? Lagi juga nanti jenengan juga melaporkan saya. Artinya begini Mas Luris, itu seperti sepakat apa yang dikatakan. Jadi ketika kita bicara masalah mari kita cerdas masyarakat, maka bahasa Mas Luris tadi adalah bahasa mencerdaskan. Yang dikenakan kan yang memberi dan menerima. Yang memberi dan menerima tidak mungkin calon. Tim suksesnya rembukannya didom bareng duwe kan gitu. Kenapa? Kita sebagai masyarakat mesti menjadi objek. Makanya memang Kan gitu. Tapi tim sukses juga linear ke sana. Iya pasti, tapi kan persoalannya tidak di situ. money politik itu ketika sudah membudaya dalam tanda petik, maka kita pun juga harus melawan dengan budaya. Saya ngambil contoh gini, Orde Baru, jangan seiling KB, keluarga berencana. Bagaimana Soeharto itu pinternya memasifkan keluarga berencana, program KB. Di setiap desa selalu ada patung, gambar ibu, bapak, dua anak cukup. Itu hampir di setiap desa seluruh Indonesia. Itu bagaimana memasifkan, mengkampanyekan KB. Makanya saya ngomong, saya termasuk orang yang optimis bahwa money politik itu ke depan akan semakin berkurang. Kalau kita semua juga mengkampanyekan itu dalam konteks sebagai perang budaya, lawan budaya untuk money politik. Ini lanjut ke Pak Rudi kan. Berarti kalau kita bicara apa yang disampaikan Pak Mulis untuk mencerdaskan masyarakat dalam demokrasi, itu harus propaganda. Nyambung kan? Zamannya Orde Baru hampir setiap pintu rumah ada sebuah gapura, ya kan? Itu kan bagian dari propaganda ya. Gimana Pak? Iya. Pak Rudi. Yang pertama begini, kalau money politik itu sudah menjadi tradisi, permisif, dianggap wajar, berarti itu dikatakan cerdas dalam tradisi yang salah. Nah, dengan begitu harus ada kekuatan yang bisa untuk melawan tradisi yang salah tadi itu. Nah, dalam konteks PSU ini, sekali lagi kami menekankan, mendorong kepada KPU untuk memberikan
informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat terkait situasi terbaru saat ini. Kalau terjadi PSU maksudnya? Ya, Oh, gitu. terjadi atau tidak, Sepakat. situasi terkini KPU harus mensosialisasikan informasi sampai ke pelosok. Jadi masyarakat harus tahu bahwa pemilihan pemimpin di Kabupaten Magetan saat ini kondisinya seperti ini. Posisi perjalanan pilkada saat ini sampai tahap mana? Ya, KPU tidak boleh menutup-nutupi. Kalau dikatakan KPU selama ini gagal dalam kerja, akui aja. Tetapi saat ini KPU harus mensosialisasikan kondisi terkini tentang proses pemilihan pilkada, dan itu harus masif Waktu yang tepat saat ini karena Saat ini. ada waktu berapa hari, Wan, sampai kepada nanti Pemilihan, batas waktu penetapan. PSU itu. Kalau proses gugatan ke MK kan 3 hari setelah pembacaan Nah, kemarin. 3 hari. Terhitung tanggal kemarin dibaca tanggal 3 berarti 3 hari. 4, 5, 6. Nah, kemungkinan terjadi PSU atau persoalan-persoalan yang muncul karena kecurangan, karena kesalahan administrasi, karena etika, itu masyarakat harus tahu. Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan informasi, oh, pilkada di Magetan situasinya seperti ini. Itu harus mensosialisasikannya. Jangan diam. Jangan itu nggak becus. Bawaslu harus betul-betul objektif dalam menerima laporan. Jadi men-screening permasalahan ini di administrasinya, apa di pidananya, apa di kecurangan apanya, harus objektif dan betul-betul demi tegaknya demokrasi di bumi Magetan. Tuh. Oke, memang ya nggak ada endingnya kan. Kalau kita bicara pilkada, ya hasilnya sangat beda tipis, memang tidak akan ada habisnya. Kalau mungkin sampai nanti malam juga kita akan takut aja kan. Tapi seandainya proses itu sudah dilalui semua dengan objektif, siapapun terpilih, masyarakat juga harus legowo kan gitu. Nah, prosesnya harus benar. Ya. Sebagai kita penutup nih, Pak Moris, Pak Benny, Pak Udin, kira-kira menurut Bapak-Bapak bagaimana seharusnya dari kacamata masyarakat untuk melihat demokrasi yang baru saja berlangsung dan harapan untuk demokrasi di bumi Magetan untuk berikutnya di baik pileg, pilkada maupun pilpres di tahun-tahun ke depan. Seperti apa? Mungkin dari Pak Moris. Ya, jadi dinamika politik akhir-akhir ini saya minta masyarakat menganggap itu sesuatu yang biasa. Jadi semua akan baik-baik saja pada proses nantinya. Jadi ini adalah bagian dari proses dinamika. Selama itu memang diberikan ruang dalam konteks hukum pemilu, itu sah-sah saja dilakukan. Yang kedua, setelah ini semua proses selesai dan diketahui siapa nanti pemenang dan resmi dilantik bupati wakil bupati, entah itu siapapun yang jadi, saya minta selalu ada kata bijak dari almarhum Mas Mansur Pakih, ya, tokoh LSM NGO yang sangat terkenal di Indonesia, dari Jogja. Beliau bilang, jika kita bukan bagian dari penyelesaian, maka kita adalah bagian dari persoalan. Maka siapapun nanti bupatinya, kita berharap semua itu menjadi bagian dari penyelesaian, bukan menjadi persoalan. Karena kalau kita menjadi persoalan, sebenarnya esensi pilihan bupati, wakil bupati tidak ada artinya apa-apa. Tapi kalau kita bisa menjadi bagian dari penyelesaian terkait semua persoalan yang di Magetan, itu ada sesuatu yang luar biasa. Saya pikir itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Pak Udin, Ya, Pak Benny. Ini closing statement Closing gitu ya. Bagaimana melihat demokrasi ke belakang dan harapan untuk demokrasi ke depan? Saya bicara khusus di Magetan aja. Closing statement saya adalah mereferensi supaya demokrasi ini tegak. Kalau ada indikasi kecurangan sebagaimana seperti yang dilaporkan, jalankan itu. Itu juga merupakan pendidikan politik bagi masyarakat. Jalankan, laksanakan sehingga kita betul-betul tahu hasilnya ke depan. Kalau kita sudah tahu hasilnya ke depan, siapapun pemenangnya, kalau sudah kita adakan PSU dan lain sebagainya, siapapun pemenang, oke, kita dukung. Saya kira cuma itu. Pak Udin. Terlepas dari
persoalan-persoalan yang mampir dalam dinamika Pilkada Kabupaten Magetan demi demokrasi yang tegak di Magetan. Saya berharap semua komponen, semua masyarakat, pelaksana pemilu, pengaman, pemerintah sebagai fasilitator, hendaknya profesionalisme dalam menjalankan kapasitasnya. Jujurlah pada rakyat, jujurlah pada demokrasi, dan amanahkan demokrasi itu pada pundak yang benar-benar tepat. Oke, terima kasih Bapak-bapak atas ngobrol paginya yang sangat dinamis, dinamika yang sangat asik ini. Ini bagian dari kita mengedukasi masyarakat di bumi Kimageti ini agar ke depan masyarakat naik level untuk kecerdasan dalam demokrasi di kita ini, karena masih banyak tantangan-tantangan ke depan yang mana kita harus mendapatkan calon pemimpin yang merepresentatifkan kebutuhan masyarakat. Jadi terima kasih teman-teman, kawan-kawan, bapak-bapak atas waktunya, bahwa proses demokrasi di Pilkada Magetan masih berjalan, belum usai. Kita menunggu proses hingga finalnya, tapi masyarakat juga harus legowo. Apapun hasil yang akan terjadi, baik nanti ada PSU ataupun tidak ada PSU, itu masyarakat harus legowo dan kita harus mendukung siapapun pemimpin Magetan periode 2024 dan sampai 2029. Kita harus mendukung. Dukungan itu tidak harus selaras, tapi jika tidak amanah juga perlu kita koreksi secara bersama-sama. Mungkin itu ngobrol pagi kita bersama di Taman Hutan Kota Magetan yang sangat rindang sekali ini, dan terima kasih Bapak-bapak atas kehadirannya. Semangat pagi, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.